Nama Raja Zulkarnain sangat melegenda, tak hanya dalam sejarah Islam, tapi juga dalam sejarah Yahudi. Namanya dikaitkan dengan studi eskatologi di dua kepercayaan tersebut. Siapakah Raja Zulkarnain? Apa makna dari namanya? Di manakah kerajaannya? Insya Allah akan dibahas di video ini. Simak videonya sampai habis. Di masa lalu, Raja Zulkarnain membangun sebuah tembok yang mengurung satu bangsa yang disebut bangsa Yajuj Majuj, yang terkenal kuat dan bengis. Bangsa ini, di akhir zaman diyakini akan muncul dan menjadi salah satu tanda hari kiamat. Karenanya, nama Zulkarnain dikaitkan di narasi eskatologi Islam dan Yahudi. Tentang cerita dan bukti-bukti bahwa tembok Yajuj Majuj sudah hancur, dibahas di dalam video ini. Silahkan klik linknya di deskripsi untuk yang belum menontonnya. Nama Zulkarnain sendiri berarti pemilik dua tanduk. Zul berarti pemilik, Karnain berarti dua tanduk. Ada yang mengartikan bahwa dua tanduk tersebut berarti dua buah tanduk yang ditempelkan pada helm perangnya. Ada yang memaknai bahwa usianya cukup panjang, sehingga dia berkuasa pada dua zaman yang berbeda. Ada juga yang memaknai, dua tanduk tersebut adalah Zulkarnain punya peranan penting pada dua zaman. Zaman saat Zulkarnain berkuasa, serta zaman sesudahnya. Maksudnya, kekuasaan Zulkarnain begitu besar, sehingga bisa berpengaruh hingga zaman setelah dia tak berkuasa lagi. Manakah yang benar? Walullahu alam. Zulkarnain sering disangka sebagai dua orang raja besar yang punya kekuasaan luas di masa lalu, yaitu Alexander the Great dan Cyrus Agung. Akan tetapi, kita akan buktikan bahwa keduanya bukanlah Zulkarnain, insya Allah. Alexander the Great, penguasa Macedonia, adalah raja yang luar biasa. Di usia 20 tahun, dia sudah menjadi raja. Dalam waktu 10 tahun, dia berhasil membangun kerajaan yang besar, menguasai wilayah dari Yunani hingga ke India Barat Daya. Kemampuannya dalam berperang tak tertandingi seorang pun. Alexander berkuasa sejak 336 hingga 323 sebelum Masehi. Alexander adalah penganut kepercayaan politeisme yang menyembah dewa-dewa, sesuai kepercayaan Yunani kuno. Cyrus Agung, atau biasa disebut sebagai Keros Agung, adalah pendiri kerajaan Persia Achaemenid. Memerintah antara 559 hingga 530 sebelum Masehi. Kekaisaran Cyrus Agung membentang dari wilayah apa yang sekarang dikenal sebagai Iran, Turki, Irak, Suriah, Lebanon, Israel, Palestina, Yordania, Afghanistan, dan Pakistan bagian barat. Kekaisaran ini merupakan yang terbesar dalam sejarah dunia hingga saat itu, meliputi sekitar 5,5 juta kilometer persegi pada puncaknya. Cyrus Agung menganut kepercayaan Zoroaster, dengan dewa utama Ahura Mazda. Lalu, siapakah yang merupakan Raja Zulkarnain? Bukan seorang pun dari keduanya. Ini alasannya. Pertama, agama Raja Zulkarnain. Sisi spiritualitas Raja Zulkarnain berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu di Al-Kahfi ayat 87 dan 88, 95, serta ayat 98. Di ayat-ayat ini jelas tergambar bahwa Zulkarnain sangat religius, menimbang dan menghukumi amal perbuatan selalu dari sudut pandang penilaian Allah. Selain itu, nampak juga bahwa Zulkarnain adalah hamba yang berserah diri kepada Allah. Karena pujian atas spiritualitas Zulkarnain itu dinyatakan Allah di dalam Al-Quran, maka jelas bahwa Zulkarnain adalah seorang Muslim. Sementara itu, dua raja yang lain. Alexander the Great adalah seorang pagan, yang menyembah dewa-dewa Yunani. Penganut politeisme. Sedangkan Cyrus Agung penganut Zoroaster, yang menyembah Ahura Mazda. Dari sini saja, ciri-ciri Raja Zulkarnain berbeda dengan kedua raja tersebut. Ini bukti bahwa Zulkarnain bukanlah salah satu dari keduanya. Kemudian yang kedua, era Raja Zulkarnain. Ada info penting kitab Tarikh Islam, Al-Bidayah wa An-Nihayah, karya Ibnu Katsir tentang hal ini. Di sana disebutkan, bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim, bahkan sempat melaksanakan haji bersama-sama. Walau kisah ini tak terkonfirmasi dalam Al-Quran dan hadis, hanya merupakan kisah populer yang dikutip para ulama, tapi bisa kita jadikan acuan. Sedangkan era Nabi tersebut, diyakini oleh para ahli sejarah berada di kisaran 2000 hingga 1500 tahun sebelum Masehi. Jika Alexander the Great berkuasa pada periode 336 hingga 323 sebelum Masehi, dan Cyrus Agung berkuasa dari tahun 559 hingga 530 sebelum Masehi, maka itu terpaut sangat jauh dengan era Raja Zulkarnain. Dari dua bukti tersebut bisa disimpulkan bahwa Zulkarnain bukanlah Alexander the Great atau Cyrus Agung. Jadi,
Siapakah Zulkarnain? Sejauh ini, tidak ada catatan sejarah yang otentik yang menyebutkan hal tersebut, selain Al-Quran dan kitab Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Sehingga, kita tak bisa mengetahuinya dengan jelas. Lalu, di manakah wilayah kerajaannya? Tentang wilayah, juga tak ada bukti sejarah otentik, kecuali keterangan di Al-Quran. Dari sini, kita bisa memperkirakan lokasi dan batas wilayah dari Zulkarnain. Dalam menentukan wilayahnya, ini konsensus yang bisa kita gunakan. Pertama, wilayahnya harus berada dekat dengan peradaban kuno. Hal itu karena, kerajaan Zulkarnain disebut menguasai teknologi maju di zamannya. Artinya, kerajaannya harus sering berinteraksi dengan kerajaan lain, misal dalam hal perdagangan, hubungan bilateral, dan alih teknologi. Lokasi yang jauh dari peradaban, biasanya hanya dihuni oleh suku-suku nomaden yang belum menguasai teknologi maju. Untuk itu, kita fokuskan saja perhatian kita pada wilayah Timur Tengah, di mana di situ ada pusat peradaban tertua dunia, serta beberapa pusat peradaban era sesudahnya. Pusat peradaban tertua dunia adalah Sumeria, yang muncul 4.500 tahun sebelum Masehi. Lokasinya di Irak Selatan. Nantinya, di wilayah sekitarnya, akan berkembang beberapa peradaban lain, seperti Babilonia, Persia, Hittite, dan Kanaan. Kedua, wilayah kerajaan Zulkarnain berada di luar wilayah kerajaan-kerajaan besar yang sudah berdiri era itu. Hal ini jelas, karena satu wilayah tak mungkin diklaim oleh dua kerajaan. Ketiga, wilayah kerajaan Zulkarnain dibatasi oleh perjalanan yang ditempuh oleh raja tersebut, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Kahfi. Saat itu, diceritakan bahwa Raja Zulkarnain, para pembantu, dan bala tentaranya sedang melakukan kontrol tentang kondisi wilayah kerajaannya. Baik, kita mulai analisanya. Jika diasumsikan bahwa kerajaan Zulkarnain berada dekat dengan pusat peradaban kuno, berada di era tersebut, yaitu era Nabi Ibrahim di periode tahun 2000 hingga 1500 sebelum Masehi, serta berada di luar wilayah kerajaan lain, maka alternatif wilayah yang ada adalah 1. Wilayah Kaukasus di utara Mesopotamia. 2. Wilayah Anatolia pesisir Laut Hitam, yaitu wilayah Turki modern. 3. Wilayah Asia Tengah. 4. Saudi Arabia. 5. Mesir di Afrika. Serta 6. Wilayah Eropa. Kita bisa coret wilayah Asia Tengah dan Saudi Arabia, karena saat itu di sana belum ada peradaban maju. Di wilayah itu masih didominasi suku-suku nomaden, bukan kerajaan. Kita juga bisa coret wilayah Mesir di Afrika, karena di sana adalah wilayah kerajaan Mesir kuno, yang sudah berdiri sejak 3100 sebelum Masehi. Kita juga harus mencoret Eropa. Karena hampir seluruh benua Eropa saat itu, masyarakatnya belum berkembang. Eropa masih berada di zaman perunggu atau Bronze Age. Hanya di Pulau Minoan, Kreta, Yunani, yang memiliki peradaban maju, punya kemampuan arsitektur, dan seni yang berkembang pesat. Akan tetapi, kita akan lihat nanti bahwa karakter Pulau Minoan tak sesuai dengan kisah perjalanan Zulkarnain yang diceritakan dalam Al-Kahfi. Insya Allah. Setelah semua alternatif wilayah tersebut kita coret, maka yang tersisa hanya tinggal wilayah Kaukasus, yaitu wilayah antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, serta wilayah pesisir Laut Hitam, membentang dari Turki hingga Bulgaria. Benarkah ini wilayah Raja Zulkarnain? Mari kita periksa keterangan di surat Al-Kahfi. Di Al-Kahfi ayat 86 disebutkan, bahwa Zulkarnain mengadakan perjalanan ke barat, sampai di tempat matahari terbenam. Di sana, dia menjumpai air berlumpur hitam. Kita periksa di area barat dari Laut Hitam, terdapat satu lokasi yang ternyata airnya benar berlumpur hitam. Daerah itu bernama Burgas, di negara Bulgaria sekarang. Di sana ternyata ada tempat pemandian lumpur hitam. Lumpur berwarna hitam ini, kaya akan bahan mineral, yang dipercaya bisa memberikan efek kepada kesehatan dan kulit. Wisata ini sangat terkenal di area tersebut, dan dikunjungi banyak turis. Di Burgas ini ada satu lokasi, yang di era Zulkarnain area tersebut tak bisa dilalui lagi. Itu karena area tadi terhalang oleh air laut. Di lokasi ini, jika memandang ke arah barat laut saat menjelang malam, maka kita bisa melihat matahari terbenam. Karenanya, Al-Quran menyebutnya sebagai tempat matahari terbenam. Jadi, area ini punya kemiripan dengan yang digambarkan di Al-Quran. Bagaimana dengan perjalanan berikutnya? Kemudian Zulkarnain melakukan perjalanan kedua.
Dijelaskan di Al-Kahfi ayat 90, yaitu perjalanan menuju ke arah timur, sampai di tempat terbitnya matahari, dan di sana dia menjumpai sebuah suku yang tak terlindungi dari cahaya matahari tersebut. Bila dimulai dari titik pertama, yaitu Burgas, Bulgaria. Kemudian menyusuri pesisir selatan pantai Laut Hitam, menuju ke arah timur. Maka di daerah ujung, Dzulkarnain kembali akan menemui satu lokasi yang sulit dilewati, yaitu daerah pegunungan. Lokasinya tepat di pesisir selatan Laut Kaspia, yaitu Pegunungan Alborz di Iran. Membentang sepanjang 900 km, pegunungan ini memisahkan Laut Kaspia dengan sebuah gurun luas, yaitu Dasht-e-Kafir. Setelah melalui celah Pegunungan Alborz, kita bisa mencapai gurun tersebut. Ini adalah sebuah gurun garam yang sangat besar, dan dari gurun ini, ke arah timur, kita bisa menyaksikan pemandangan matahari terbit. Itulah yang disebut sebagai tempat matahari terbit di Al-Kahfi. Rupanya, saat itu Dzulkarnain menemukan ada satu suku yang hidup di sana. Karena tak ada hutan dan tak ada pohon satupun, maka mereka hidup tanpa perlindungan sama sekali dari cahaya matahari. Kemungkinan mereka tinggal di dalam tenda, atau pondok-pondok sederhana. Itulah yang disebut sebagai suku yang tak terlindungi di dalam surat Al-Kahfi. Karena gurun tersebut terlalu luas, Dzulkarnain memutuskan untuk berbalik arah, dan melanjutkan perjalanan ketiga. Perjalanan ketiga, disebutkan di Al-Kahfi ayat 92-99. Lokasi ketiga digambarkan sebagai berikut. Dzulkarnain sampai di antara dua gunung. Ada suku yang tak mengenal pembicaraan, daerah itu terdapat banyak besi dan tembaga. Dari Pegunungan Alborz, Dzulkarnain bisa menempuh dua arah lain, yaitu menuju utara atau selatan. Akan tetapi, karena arah selatan adalah wilayah kekuasaan Persia dan juga Sumeria, maka dia tak bisa masuk ke wilayah itu. Sehingga, Dzulkarnain harus memilih arah utara yang tak dikuasai kerajaan lain. Artinya, dia memilih arah Kaukasus. Saat melewati wilayah Kaukasus, wilayah yang berada di antara Laut Kaspia dan Laut Hitam, Dzulkarnain sampai di area pegunungan. Itulah Pegunungan Kaukasus. Membentang dari barat ke timur sepanjang 1.200 km, pegunungan ini memisahkan Eropa di sisi utara dan Asia di sisi selatan. Dzulkarnain sampai di area di antara dua gunung. Terdapat celah yang cukup lebar yang diapit oleh gunung di kiri dan kanannya. Di kaki gunung terdapat area terbuka, di mana di situ ditinggali oleh satu bangsa. Bangsa ini ternyata punya bahasa yang sangat asing, yang jauh berbeda dengan bahasa pada umumnya. Di sanalah kemudian Dzulkarnain membangun tembok Yajuj-Majuj. Ini sesuai dengan deskripsi di Al-Kahfi, yang menyebutkan bahwa Dzulkarnain membangun temboknya di antara dua gunung. Di Pegunungan Kaukasus, memang terdapat beberapa celah yang cukup lebar, yang bisa dilalui bahkan ditinggali oleh manusia. Di antara semua celah, Darial Djorgh menjadi celah utama lintas perjalanan ke utara dan selatan Kaukasus. Kemudian, tentang bahasa penduduk lokal. Ternyata, bahasa mereka, yaitu bahasa Kartvelian, memang termasuk rumpun bahasa yang berbeda dengan bahasa lain yang ada. Misalnya bahasa Semitik di Timur Tengah, bahasa Afroasiatik di Afrika, dan bahasa Indo-Eropa di Eropa. Jadi, bahasa Kaukasus sangat berbeda dengan bahasa kerajaan Dzulkarnain saat itu. Ini sesuai dengan deskripsi di Al-Kahfi, bahwa mereka kaum yang hampir tak mengerti pembicaraan. Dan selanjutnya, daerah Kaukasus Selatan tersebut, memang dikenal sebagai penghasil besi dan tembaga. Pertambangan besi dan tembaga sudah dikenal di sana sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Hal itu sesuai dengan keterangan di Al-Kahfi, bahwa Dzulkarnain minta dikumpulkan besi dan tembaga yang banyak, untuk kemudian dibuat menjadi tembok pengurung Yajuj-Majuj. Sedemikian banyaknya besi dan tembaga tersebut, bahkan bisa menutup celah di antara dua gunung. Itu menandakan bahwa daerah itu memang kaya akan dua bahan logam tersebut. Saat ini, tembok Yajuj-Majuj tersebut sudah hancur. Bukti-buktinya, dapat Anda lihat di video ini. Klik linknya di deskripsi. Lalu di manakah kerajaan Dzulkarnain? Setelah mengamati bahwa Dzulkarnain bisa leluasa melakukan perjalanan ke barat, melalui Turki atau Anatolia, berujung di Bulgaria. Kemudian berjalan ke timur sampai Dasht-e-Kafir di Iran. Lalu, berjalan ke utara hingga Pegunungan Kaukus. Dan mengingat di bagian selatan ada kerajaan Sumeria, Elam Persia, dan Kanaan di Syria, serta Hittite di Turki, maka kemungkinan besar kerajaan Dzulkarnain berada di perbatasan Turki dan Irak,
dekat pesisir Laut Hitam. Adapun Minoan di Kreta yang disebutkan sebelumnya, tidak memenuhi keterangan tentang perjalanan Zulkarnain di Al-Kahfi. Antara lain, tak ada air berlumpur hitam di barat, tak ada pegunungan di sisi utara, dan lain-lain. Demikianlah pembahasan tentang siapa Raja Zulkarnain serta di manakah perkiraan kita tentang lokasi wilayahnya, sesuai dengan gambaran di Al-Quran, serta fakta di lapangan. Wallahu alam. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.